Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Selasa siang 12 Dzulqa'dah 1442 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, pada kesempatan kali ini kita masih membaca Al-Babus Sabi' fil Yaqini wat Tawakkul. Bab yang ketujuh tentang keyakinan dan tawakal, ibadah yakin dan ibadah tawakal. Dan kalau tidak salah sudah membahas hadis yang pertama, kedua, dan ketiga. Kita pada kesempatan kali ini membahas hadis yang keempat. Betul ya? Hadis kedua, ketiga sudah, hadis yang keempat. Taib. Penulis mengatakan Ar-Rabi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidatit tayr, rawahu Muslim. Qila ma'nahu mutawakkilun wa qila qulubuhum raqiqah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sering saya katakan, dari kehidupan seorang Abu Hurairah kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berarti. Di antaranya kegigihan, pasti akan ada hasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kegigihan, kesungguhan pasti akan ada hasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam sekitar 3 atau 4 tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Beliau masuk Islam pada tahun peperangan Tabuk, dan Tabuk sekitar tahun ke-7 Hijriah. Tetapi beliau mempunyai prestasi, yaitu beliau meriwayatkan paling banyak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara para sahabat yang lain. Padahal masuk Islamnya terlambat. Ini disebabkan karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu terus melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terus juga berusaha menghafal apa yang didapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya sebuah kegigihan pasti menumbuhkan hasil dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kegigihan kecuali menumbuhkan hasil. Dan awal-awalnya mungkin berat. Harus membiasakan sampai terbiasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang-orang yang berjuang di jalan kami, sungguh kami akan
berikan petunjuk kemudahan pada jalan-jalan kami. Ini pelajaran pertama dari seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan sering saya ulang. Pelajaran yang kedua dari seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tidak ada kata terlambat untuk menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau masuk Islam terlambat, tapi kemudian beliau menjadi aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwa al-a'mal bil khawatim. Amalan itu tergantung pada akhirnya. Semua dari kita adalah manusia yang pernah melakukan dosa. Ada yang ternampak, ada yang tidak nampak. Tetapi yang paling utama setelah kita berdosa adalah kita beristighfar, beramal saleh, sehingga istighfar dan amal saleh tersebut menghapuskan dosa. Al-amal bil khawatim, amalan itu dengan akhirnya. Maka hendaknya kita mencontoh dari pribadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Meskipun terlambat masuk dalam agama Islam, tetapi beliau menjadi manusia terbaik, bahkan dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang ketiga dari seorang Abu Hurairah adalah beliau sangat gigih untuk mendakwahi keluarganya, terutama rahim-rahimnya, terutama orang tua. Ya, orang tua. Orang tua kita kan ada yang mungkin dari ibu ya, pakai jilbab seadanya, dalam artian berjilbab tetapi tidak sesuai dengan syariat Islam, masih kelihatan kaki, jilbabnya kadang tipis, jilbabnya kadang kecil sehingga masih terlihat aurat atau bentuk lekukan tubuhnya dan seterusnya. Pelanggaran-pelanggaran yang dianggap biasa di tengah masyarakat, padahal dia adalah dosa besar. Terutama juga pelanggaran-pelanggaran akidah, ini lebih utama lagi. Yang kalau seandainya seseorang meninggal di atasnya, maka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pelanggaran dosa kesyirikan. Maka termasuk yang dicontohkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah beliau sangat gigih mendakwahi ibunya, sampai beliau minta doa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ibunya menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau sakit hati atas hinaan ibunya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan minta agar ibunya masuk dalam agama Islam. Keluarlah kemudian doa dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan petunjuk kepada ibunya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akhirnya masuk dalam agama Islam. Maka berusahalah agar orang-orang terdekat kita, terutama rahim-rahim kita, di atas petunjuk agama yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis dipahami oleh para salafus saleh. Ini termasuk daripada tugas seorang tokoh, seorang anggota keluarga di tengah keluarganya. Jadilah seseorang yang menjadi muslih di tengah keluarganya, walaupun sekecil apapun. Kita berhadapan dengan kadang-kadang keluarga yang tidak sholat, maka bikin grup WhatsApp. Kita sekarang bisa mendakwahi dengan satu kalimat, satu nasihat sampai kepada anggota keluarga yang mungkin kita tidak bisa mendatanginya secara jasmani. Maka dakwahi mereka, sampaikan kebenaran kepada mereka. Wama alaina illal balagh. Tidak ada kewajiban kita kecuali menyampaikan. Wal hidayah biyadillah, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya, dan itu adalah suatu pekerjaan yang membuat kita akhirnya terus bergerak untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi pergerakan kehidupan kita tidak stagnan di situ saja. Tetapi ada yang kita kejar dari ibadah. Semua yang bisa kita lakukan sebagai jenis ibadah, coba kita lakukan.
dalam keadaan-keadaan sempit. Sekarang di zaman sekarang subhanallah, seorang nulis, seorang bikin video, seorang membuat rekaman, suaranya kemana-mana, videonya kemana-mana. Itu ibadah, itu jangan dianggap remeh temeh, itu ibadah. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala pelaku kebaikan tersebut. Di zaman sekarang Allah memudahkan dengan tawasul istima'i, media sosial, Allah memudahkan kita bisa berdakwah. Maka harus minimal kepada istri, anak-anak, kakak, adik, paman, bibi, keponakan, sepupu, orang-orang yang dekat dengan kita, dakwahi mereka. Contoh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, akan masuk ke dalam surga aqwamun, orang-orang. Aqwam jamak dari qaum, orang-orang. Afidatuhum mithlu afidatit thair, yang mana hati-hati mereka, afidah jamak dari fuad. Fuad artinya hati. Hati-hati mereka seperti hati burung. Hati mereka seperti hati burung. Ini intermezzo saja. Saya lihat kawan-kawan tidak mempunyai kitab. Saya bertekad untuk membelikan kitab, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, yang berbahasa Arab tapinya. Jadi bukan terjemahan. Dulu ingat sekali sebelum tahun 2000-an kita itu kalau belajarnya meskipun orangnya bukan orang pesantren, tapi pegangannya Riyadhus Shalihin bahasa Arab. Itu sebelum tahun 90-an ya, sebelum tahun 2000-an. Sekarang sudah pakai terjemahan semua. Jadi kadang-kadang qimah ataupun nilai bahasa Arab berkurang di tengah hati kaum muslimin. Dan saya juga akan ganti kajian-kajian santri dengan berbahasa Arab insyaallah. Nah, yadkhulul jannah, akan masuk ke dalam surga aqwamun afidatuhum mithlu afidatit thair. Jadi nanti mungkin mudah-mudahan rezekinya ada dibagikan yang berbahasa Arab. Baca-baca enggak tahu biarin aja. Ya. Akan masuk ke dalam surga hati-hati kaum yang hati mereka seperti at-thair. Thair adalah burung. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah menyertakan di sini maknanya. Yang dimaksud dengan orang-orang yang berhati burung itu seperti orang-orang yang bertawakal. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis yang ke-6 yang berbunyi, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Hadis riwayat Tirmizi. Jikalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, maka niscaya Allah akan langsung memberikan rezeki kepada kalian. Di situ ada la razaqakum. Lamu taukid. Razaqa fi'il madhi. Dalam jawaban sebuah syarat menunjukkan kepada kepastian. La razaqakum. Lam razaqa plus kum. Lam di sini adalah lamut taukid. Artinya lam penekanan. Sungguh. Razaqa fi'il madhi, kata kerja yang sudah lampau, past tense. Sungguh pasti kalian akan diberikan rezeki. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa orang Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa makna orang yang masuk ke dalam surga hati mereka seperti hati burung, itu maknanya adalah karena burung bertawakal. Disebutkan dalam hadis yang ke-6. Karena burung bertawakal. Jadi kenapa seperti hati burung
Karena burung mutawakkilun. Mutawakkilun. Bertawakal kepada Allah. Seperti hadis ini tadi. Jikalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, maka niscaya Allah akan benar-benar pasti razaqah, kata kerja yang sudah lampau dalam bentuk jawaban sebuah syarat. Jawaban sebuah syarat itu maksudnya gini, jikalau kamu makan, kamu kenyang. Jikalau kamu minum, kamu hilang lapar hausnya. Jikalau kamu belajar, kamu pintar. Nah, kamu pintar, kamu kenyang, kamu hilang haus, ini jawaban syarat. Jika past tense fi'il mudhari' fi'il madhi diletakkan dalam sebuah syarat, menunjukkan kepada benar-benar pasti, absolutely, niscaya terjadi. Sungguh pasti Allah memberikan rezeki kepada kalian. Bagaimana burung itu tawakalnya? Keluar dalam keadaan perut kosong, kemudian pulang di pagi hari dalam keadaan perut terisi, bahkan membawa bekal untuk anak-anaknya. Saya pernah diundang di Brunei, kemudian saya tinggal dekat masjid, hotel dekat masjid. Di depan masjid itu ada pohon. Pohonnya rindang itu. Ini hadis benar-benar terjadi. Saya perhatikan itu burung, ya. Dia taghdu khimasan. Habis subuh dia keluar, tidak ada di pohon itu. Wa taruhu bitanan. Dan kemudian sore sudah pulang lagi. Sebelum maghrib sudah penuh itu pohon-pohonnya. Benar-benar disebutkan oleh Rasulullah SAW dan terjadi. Nah, dari sisi mana kita melihat bahwa burung ini bertawakal? Bandingkan dengan kita, manusia. Lihat, dia cuma mempunyai beberapa anggota tubuh, paruh dengan kakinya. Satu, bedakan dengan manusia. Manusia punya mata, mulut, telinga, tangan, kaki, semuanya bisa digunakan untuk mengais rezeki. Dua. Tetapi kenapa kadang burung lebih bertawakal dibandingkan manusia? Dua. Burung ketika keluar, dia tidak tahu dan tidak punya tempat untuk bekerja. Tidak seperti antum. Keluar jam 7 dari rumah atau setengah 7 dari rumah, ada tempat bekerja. Setiap tanggal 25 dapat gaji. Tempatnya pesantren intan ilmu. Kalau di institusi resmi, tempatnya kantor, pabrik. Kalau pedagang, tempatnya pasar. Kalau pengusaha, tempatnya rumah makan dan semisalnya. Ada wadah dia bekerja. Manusia bekerja ada wadah. Tetapi kenapa burung lebih dikatakan bertawakal dibandingkan manusia? Karena dia keluar. Dia tidak terdaftar sebagai ASN. Tidak terdaftar sebagai pegawai di pesantren intan ilmu. Keluar saja, usaha. Dua itu. Yang ketiga, burung makanannya terbatas. Tidak semua bisa dimakan. Biji-bijian, ulat-ulatan. Itu pun tidak bisa besar-besar. Harus sesuai dengan paruhnya dan perutnya. Manusia semua dimakan. Sampai api dimakan. Kalau ada jenis makhluk bernama herbivora, makhluk pemakan apa? Daging, apa tumbuhan, herbivora. Kemudian
karnivora, makan daging. Kemudian omnivora, makan apa saja. Ada jenis makhluk satu lagi, pemakan api. Manusia namanya. Semua dimakan. Saya pernah dikatakan oleh pedagang sapi, Ustadz, sapi-sapi di sini makanannya dedek. Dedek tahu ya? Apa bahasa Indonesianya dedek itu? Ya, itu juga dimakan manusia. Artinya manusia mempunyai kesempatan lebih bertawakal dibandingkan burung lebih banyak. Kita makan apa saja bisa. Tumbuhan, daging. Tapi kenapa sebagian dari orang kadang-kadang berputus asa, berkeluh kesah atas apa yang dia dapatkan. Kenapa sebagian orang kadang-kadang diberi nasi sama kecap saja, dia kadang-kadang menggerutu. Padahal burung bisa hidup dengan yang lebih kurang, lebih sulit daripada kita manusia. Nah, itu 3 poin. Kenapa burung lebih bertawakal dibandingkan kita? Semestinya kita malu terhadap burung. Nah, pelajarannya di sini adalah bahwa orang yang masuk ke dalam surga, orang-orang yang ahli tawakal. Dan di sini disinggung tentang masalah hati. Jadi inti pendalilannya adalah bahwa Imam An-Nawawi rahimahullah ketika menyebutkan hadis ini, beliau ingin menyampaikan keutamaan orang yang bertawakal. Salah satu keutamaan orang yang bertawakal adalah masuk ke dalam surga. Karena di dalam hadis ini Allah menyatakan orang yang masuk ke dalam surga hati-hati mereka seperti burung. Dan hati seperti burung adalah hati yang bertawakal. Baik. Pelajaran dari hadis ini adalah a'malul qulub a'zamu min a'malil jawarih. Amalan hati lebih agung dibandingkan amalan lahiriah. Kita sholat itu kan pakai amalan lahiriah, pakai kaki, pakai tangan, pakai kepala. Sholat itu bisa terjadi dengan amalan hati. Apa itu? Dengan cinta kepada Allah, takut kepada Allah, harap kepada Allah dengan amalan hati. Makanya Syekhul Islam Taimiyah mengatakan li'annaha hiyal asl. Karena amalan hati dia sumber dari amalan lahiriah. Wal a'malul jawarih mukammilatun wa taba'un lahu. Sedangkan amalan-amalan hati dia adalah penyempurna dan pengikut dari amalan hati. Maka perhatikan baik-baik. Yang sering menggerutu saat dapat musibah, yang sering tidak puas dengan takdir Allah, yang sering putus asa saat mendapatkan kesulitan, ini bermasalah pada hatinya. Yang malas beribadah, ini masalah pada hatinya. Bukan masalah pada, oh tadi malam begadang Ustaz, akhirnya terlambat sholat subuh. Enggak. Itu malas, itu sumbernya hati. Orang yang sholat malam, tetap saja dia bisa bangun subuh karena hatinya tercerahkan dengan iman. Ini sumbernya pada hati. Orang yang belum sempat hari ini megang mushaf. Dan saya dapat faedah dari Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullah, seorang ulama ahli fatwa kerajaan Arab Saudi dan anggota untuk panitia tetap dan riset ilmiah di kerajaan Arab Saudi. Beliau mengatakan jika seseorang menggunakan waktunya setelah subuh saja untuk baca Quran, niscaya dia akan bisa hatam fi sab'a, yakhtimuna fi sab'a, hatam 7 hari
Per 7 hari dia bisa hatam. Habis subuh saja. Kalau kita mungkin malas-malasnya per sebulan. Habis subuh saja. 1 juz per hari. Dan saya ada tekad ini. Untuk para pegawai harus dicoba bacaan Qur'annya ini. Kalau enggak harus masuk kursus ke musyrif-musyrif. Ya. Sebelum zuhur gitu. Duduk dia sama musyrif. Agar lancar baca Qur'annya. Masa kerja di pesantren tidak lancar baca Qur'annya. Terbata-bata baca Qur'annya. Bulan Ramadan tidak bisa menghatamkan Qur'an. Itu semua antum bukan masalah faktor umur, Ustaz, faktor umur kayaknya. Bukan masalah hoki, bukan. Keberuntungan saja. Enggak. Itu masalahnya hatinya bermasalah. Yang tidak baca Quran per hari, lisannya tidak matanya tidak melihatkan ke mushaf, lisannya tidak baca Quran, itu masalahnya masalah pada hati. Bukan sibuk, bukan tidak lancar, bukan enggak. Ya. Maka mungkin bagian kepegawaian mana hadir enggak bagaimana? Oh, ada. Coba diatur. Ya, antum minta main hari Rabu sepak bola, lapangannya sebentar lagi jadi. Oke, saya tanda tangani. Bisa baca Quran enggak? Ya. Ini banyak musyrif nih yang mutkin, yang bagus-bagus hafalannya, yang bagus-bagus makhrajnya. Kesempatan. Panggil satu orang. Mau baca nih. Per hari kan bisa aja itu. Selesai. Walau dari Iqra. Coba didata nanti. Siapa yang Iqra, siapa yang Quran. Saya ingin tahu tuh. Bagian kepegawaian. Ngaku. Syaratnya cuma satu. Ngaku, jujur. Saya nggak bisa baca Quran. Nah ini. Itu semua lahir dari hati. Ya, malas, tahajud. Itu lahir dari hati. Bukan karena tadi malam gadang Ustaz sampai jam 1. Enggak. Itu lahir dari hati. Hatinya kotor, hatinya rusak, akhirnya sulit untuk beramal. Makanya Imam Nuqayyim mengatakan, Imam Syekhul Islam mengatakan, hiyal asal, dia sumber yang menggerakkan anggota-anggota lain. Para ulama mengatakan al-qalbu malikul a'dha. Hati itu raja dari anggota tubuh. Cek Ustadz ya. Cek bagian kepegawaian. Di tes disebutkan. Sudah sampai mana? Iqra atau enggak? Lulus Iqra atau enggak? Harus bisa. Ya. Saya bertanggung jawab di hadapan Allah, antum kerja di sini, kemudian enggak bisa baca Quran. Sedangkan kita rapat habis-habisan untuk para santri menghafalkan Al-Quran. Orang yang dekat dengan saya enggak bisa baca Quran. Dan itu tidak membutuhkan waktu lama. Dan tidak ada kata terlambat untuk menjadi yang lebih baik. Hadza wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad. Alhamdulillah saya beberapa kali kesempatan dapat hadis-hadis pendek terus ya. Besok Ustadz ya Pak. Ustadz Abu Ayyub hadisnya panjang lagi. Tafadhal silahkan saja. Ya, hadza wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.